Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ukar dari kelas MJ 502. Saat ini saya ingin menjawab mengenai ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2025 mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen Ibu Dian Metra Arianti, SOS MSI. Baik, di dalam soal ujian disertakan berita mengenai deforestasi lahan, yaitu greenwashing mengenai alih fungsi lahan dari hutan hijau menjadi lahan pertanian, di mana di dalam berita tersebut membahas mengenai fungsi yang tadinya hutan berubah menjadi lahan pertanian yang direncanakan oleh pemerintah. Baik, tanggapan saya mengenai jawaban pertanyaan nomor 1 yaitu adalah analisis dari berita tersebut. Apa yang bisa saya analisis? Pertama, proyeksi lahan untuk dijadikan food estate di Kalimantan menuai banyak kecaman. Salah satunya adalah dari Pantau Gambut, salah satu organisasi yang sangat peduli mengenai gambut di daerah Kalimantan, yang menyebutkan bahwa program tersebut rentan merusak area hutan yang mana merupakan program pemerintah yang bersifat untuk menjadi penunjang pada program swasembada pangan. Namun hal ini tidak dikaji secara baik dan benar, di mana pada era sebelumnya, pada era Presiden Soeharto telah dilakukan hal yang serupa untuk memenuhi kebutuhan mengenai pangan di Indonesia. Namun program tersebut gagal, dan beberapa tahun kemudian pada masa Joko Widodo dengan kebijakannya kembali mengaktifkan istilah food estate bagi warga Kalimantan Tengah, Desa Kapuas, dan Pulang Pisau. Dari berita yang diangkat oleh BBC News Indonesia menemukan kondisi yang sama saat mengunjungi salah satu desa yang diteliti dari 30 area ekstensifikasi proyek lumbung pangan food estate di 19 desa Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Dari berita yang diangkat bahwasannya lahan yang dipergunakan untuk food estate merupakan lahan gambut yang tidak dapat menyerap air, di mana hal tersebut sangat berpengaruh kepada kemampuan padi bertahan hidup. Keberlimpahan air dan terlalu banyak air untuk menanam padi pun tidak baik bagi padi yang akan ditanam. Selain itu juga, beberapa petani mengeluhkan bahwa varietas padi unggulan yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa ditanam di lahan tersebut karena sering sekali tergenang oleh banjir, yang mana untuk lahan tersebut tidak ada proyek untuk pembangunan tanggul pada Sungai Kapuas. Pemerintahan Joko Widodo justru ingin memperluas food estate hingga lebih dari 16.000 hektar di Kabupaten Kapuas, dan hasilnya adalah dari 30 titik yang dipantau oleh Pantau Gambut dan bersinggungan dengan kawasan gambut, ditemukan 15 titik lahan seluas 415.962 hektar yang terbengkalai. Selain itu, 3 titik lainnya seluas 273 hektar berubah menjadi kebun sawit. Para petani lebih memilih menanam sawit di lahan tersebut karena untuk tingkat keberhasilan menanam sawit jauh lebih besar dibandingkan dengan menanam padi di area tersebut. Pengamat mengatakan Jokowi seperti sengaja menjatuhkan diri ke lubang yang sama. Menurutnya, kegagalan yang berulang dari program food estate di Kalimantan Tengah, menurut advokasi Pantau Gambut yaitu Bapak Wahyu Pradana, ada kesamaan antara food estate dengan proyek PLG zaman Soeharto. Lagi-lagi dipaksakan di ekosistem gambut, padahal hanya 1% saja lahan yang sesuai untuk pertanian. Dalam berita ini, Kementerian Pertanian justru berencana mencetak lebih banyak sawah di Kalimantan Tengah. Targetnya mencapai luas dari lebih dari 620.684 hektar sampai dengan tahun 2026. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa lokasi food estate di Kabupaten Kapuas telah ditetapkan melalui keputusan Bupati nomor 537, yang mana keputusan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2022 tersebut sama sekali tidak mengkaji lahan yang akan ditetapkan sebagai area food estate. Padahal pada kasus-kasus sebelumnya, program tersebut tidak sama sekali menghasilkan pangan bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Hanya memperkeruh suasana yang yaitu lahan yang akan diolah dan menjadi terbengkalai. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mampu untuk mengelola pertanian secara baik dan benar, serta tidak dapat memfasilitasi seluruh masyarakat untuk melakukan pertanian di area-area yang cocok untuk penanaman padi. Dari sisi ini terlihat bahwa pemerintah memperlakukan program yang sepertinya asal-asalan, yang mana kegagalan tersebut sudah berulang kali terjadi, bahkan melibatkan banyak petani lokal dan sama sekali tidak berhasil. Seorang petani yang bernama Sanal, umur 69 tahun, dia memiliki lahan 10 tahun lamanya. Lahan milik Sanal tidak digarap, alasannya lahan tersebut merupakan lahan gambut rawa yang berlokasi di Desa Tajepang, Kabupaten Kapuas, sering tergenang oleh banjir. Namun pemerintah pada tahun 2020 menawarkan bahwa lahan sana agar lahannya menjadi proyek food estate. Namun dalam kenyataannya lahan sana pun sama tidak dapat menghasilkan padi yang berkualitas. Bahkan sebelum padi tumbuh, dia sudah merasakan kegagalan. Lalu Sanal dan beberapa petani lainnya memilih untuk menanam sawit.
Walau jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi menurut mereka sawit tersebut berhasil untuk tumbuh dari lahan XPLG seluas 216 hektar hanya 1% saja yang cocok untuk menjadi area pertanian. Itu pun berdasarkan hasil dari uji laboratorium dan analisis spasial yang dilakukan oleh Pantau Gambut. Seperti diketahui, pada hasil laboratorium tersebut, tingkat keasaman pH air, pH tanah tinggi, sehingga sulit untuk diolah ditanami oleh padi. Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan proyek ini gagal adalah minimnya pelibatan petani. Para petani hanya dijadikan objek tanpa pendampingan dan penyuluhan hampir di semua desa yang diteliti. Dan juga ada yang sama menerima sosialisasi, tetapi tidak ada keberlanjutan, bahkan pembukaan lahan dilakukan oleh kontraktor, seolah tujuannya menghabiskan sekian anggaran, yang penting ada perluasan dan pembukaan lahan, tetapi tidak sampai terrealisasi. Lalu jawaban saya yang kedua, yaitu mengenai nilai etika bisnis yang sosial yang terangkat dalam hal ini. Dari kajian di atas, terlihat bahwa tanpa adanya etika bisnis yang cukup relevan untuk diterapkan pada program food estate, tetap di Kalimantan, walaupun pemerintah sudah berganti saat ini, namun food estate tersebut akan tetap dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo Subianto. Atas temuan tersebut, Pantau Gambut mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan mengganti proyek food estate tersebut. Pendekatan pangan lewat perkebunan monokultural yang luas itu tidak pernah berhasil. Tim kampanye nasional atau TKN dari Presiden Prabowo, lahan yang sudah dipilih akan tetap diteruskan. Tetapi kami menyadari tidak bisa mengandalkan Kalimantan, menurut derajat dari anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional. Lalu bagaimana pemerintah merespon hal tersebut? Pemerintah Joko Widodo pada tahun 2024, bulan Oktober tanggal 20, setelah artikel dari BBC diterbitkan, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa program pengembangan food estate merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dilaksanakan di beberapa lokasi termasuk Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Di sini menunjukkan bahwa program tersebut tidak tepat sasaran pada proyek strategis nasional. Pada tahun tersebut, pengelolaan lahan sawah di area rawa, pasang surut, dengan karakteristik pH tanah yang cenderung asam, yang itu mengakibatkan ada hasil dari pertanian tersebut. Lahan yang sering tergenang oleh air dan memiliki pH yang lebih tinggi, tidak cocok untuk ditanami jenis tanaman padian yang memiliki batang yang lebih tinggi. Memang padi lokal memiliki batang yang lebih tinggi dan bisa bertahan hidup, namun itu pun hanya 1% dari jumlah area yang menjadi program food estate pada tahun tersebut. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pengembangan Kapuas dan Pulang Pisau menjadi tanggung jawab pemerintah dan Kementerian Pertanian. Dimulai pada pertengahan tahun 2020 melalui intensifikasi lahan sawah yang sudah ada seluas 30.000 hektar, lalu pengembangan meningkat menjadi 62.455 hektar. Walaupun kedua lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui keputusan Bupati nomor 57/Stan tahun 2022 yang menjamin bahwa tidak ada alih fungsi lahan food estate atau tumpang tindih status lahan seperti yang diberitakan. Lahan food estate di Kabupaten Kapuas telah dipetakan secara spasial, dilengkapi dengan tekstual, numerik, dan sudah diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas tersebut, keterangan dari Kementan. Lalu selanjutnya nomor 3, yaitu apa saran konkret dari saya mengenai hal ini kepada pemerintah, utamanya mengenai pangan nasional dan pemulihan. Saran yang bisa saya berikan mengenai pemberitaan ini adalah harusnya pemerintah dapat mengkaji ulang sebelum melakukan perluasan lahan food estate yang akan direncanakan oleh Presiden Joko Widodo pada masa itu, agar tidak merusak lingkungan sehingga lahan yang digunakan menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Walaupun dalam kenyataannya pemerintah sangat mendukung dengan program tersebut dan memberikan support tinggi terhadap program ini, namun lahan yang digunakan tetap saja tidak cocok untuk digunakan sebagai lahan persawahan. Maka dari itu program ini seharusnya segera dihentikan karena hanya akan membuang-buang anggaran negara dan membuat petani semakin simpang siur dalam menjalankan program food estate tersebut. Walaupun di tahun ini Presiden Prabowo sudah mulai menjabat dan berjanji untuk memperbaiki area tersebut, tetap saja area tersebut harus dikaji ulang karena lahannya juga sama persis dengan yang diprogramkan Presiden Joko Widodo maupun Presiden Soeharto pada masanya. Harusnya pemerintah memiliki program unggulan lainnya untuk menjadikan setiap daerah yang termasuk dalam program food estate dengan mengutamakan kepada varietas tanaman yang cocok pada area-area tersebut. Selain itu juga pemerintah tidak harus fokus kepada padi sebagai konsumsi utama atau tanaman utama di Indonesia untuk ditanami di area tersebut. Bisa juga seperti jagung, umbi-umbian, atau bahkan pohon sagu, agar setiap daerah bisa menghasilkan hasil pertanian yang sesuai dengan lahan dan cocok untuk ditanami sebagai program pemerintah yang berkelanjutan.
Pemerintah harus bisa mengontrol pembukaan lahan oleh petani untuk ditanami sawit, karena yang kita ketahui sawit itu bisa menghabiskan cadangan air dalam jumlah besar dan membuat permukaan tanah menjadi keras, sehingga tidak dapat menyerap air hujan ataupun air yang berasal dari sungai, di mana setiap pohon sawit bisa menghabiskan konsumsi air yang sangat besar, serta lahan sawit yang telah digunakan tidak dapat lagi memproduksi unsur hara karena tanah tersebut sudah mati unsur haranya. Pemerintah harus bisa memberikan edukasi kepada para petani agar setiap lahan yang terbengkalai untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dan menghindari penanaman pohon sawit. Walau nilai ekonomisnya tinggi, tapi tetap saja pohon sawit tersebut dapat mengurangi kesuburan tanah di area-area tersebut. Contoh konkret dari penanaman pohon sawit, contohnya di penghujung 2025, pembukaan lahan yang masif di area Sumatera dan dijadikannya area tersebut menjadi perkebunan sawit atau pemanfaatan pohon-pohon untuk dijadikan bahan baku lainnya, yang mengakibatkan banjir bandang yang melibatkan 3 provinsi di Sumatera Barat, Utara, dan Aceh, dan menghilangkan lebih dari 800 nyawa, dan hingga kini 300 orang lebih hilang dan belum ditemukan. Selain itu juga dampak dari pembukaan lahan untuk pengelolaan pohon sawit menjadikan air yang turun dari langit tidak bisa terserap secara baik oleh tanah, yang mana menambah jumlah debit air yang masuk ke dalam sungai. Lalu sungai tidak dapat menahan banyaknya air sehingga mengakibatkan banjir bandang. Selain itu juga diperparah oleh penggundulan hutan dan pembalakan liar di area tersebut, yang mana pemerintah harus terlibat dalam memberikan izin dan menyetop izinnya kepada perusahaan. Untuk pengelolaan hutan ini menggambarkan bahwa pemerintah harus segera mengkaji ulang setiap izin-izin yang berlaku di Indonesia, terutama untuk pembukaan lahan serta pemanfaatan lahan. Sebagai komoditas utama di Indonesia, pemerintah sebaiknya menghentikan program food estate yang dinilai oleh banyak kalangan termasuk para petani yang terlibat tidak begitu membantu dan malah memberikan dampak negatif bagi petani. Karena petani merasa frustasi untuk menanam padi di area tersebut. Mungkin saja dengan menanam tanaman selain padi ataupun yang lainnya yang setelah dikaji oleh para ahli dan dapat berhasil dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang digembar-gemborkan oleh pemerintahan saat ini mengenai swasembada pangan untuk seluruh warga Indonesia. Berdasarkan situasi di atas, harusnya rehabilitasi dan konservasi lahan kritis serta hutan restorasi zona tata air, pemerintah bersama sektor swasta perlu segera melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di area hulu. Ini membantu menyerap air hujan, mencegah longsor dan banjir, dan menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga dampak ekstrim cuaca bisa diminimalkan. Pada akhirnya mendukung stabilitas produksi pangan dan pertanian perkebunan. Integrasi ketahanan pangan dalam kebijakan nasional dan mempertimbangkan perubahan iklim dan lingkungan. Pemerintah harus merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang mempertimbangkan visibilitas iklim dan degradasi lingkungan. Artinya, tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis, distribusi, dan akses pangan untuk masyarakat luas, terutama di daerah rawan. Terima kasih, itu tanggapan saya mengenai berita yang diangkat oleh BBC. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.